Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang jual beli, yaitu pada bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis jual beli berdasarkan keabsahannya menurut syariat. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu jual beli yang sah, artinya ia memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua, jual beli yang sah, syarat dan rukunnya terpenuhi tapi dilarang untuk dilaksanakan oleh syariat. Dan yang ketiga, jual beli yang tidak cukup syarat dan rukunnya sehingga tidak sah atau batal dan akhirnya ini dilarang untuk dilaksanakan. Untuk yang pertama, ini tidak ada masalah, artinya selama jual beli itu sudah memenuhi syarat dan rukun maka sah untuk dikerjakan. Namun di sini kita akan lebih membahas untuk yang kedua dan yang ketiga. Kita mulai dari yang pertama yaitu jual beli yang sah alias lengkap syarat dan rukunnya tapi dilarang untuk dilaksanakan. Yang pertama yaitu membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Artinya barang itu sudah dibeli orang lain tapi masih dalam masa khiyar atau dalam masa memilih apakah akan diteruskan atau dibatalkan. Lalu barang itu dijual lagi atau dibeli oleh orang lain. Maka ini dilarang. Kemudian yang kedua, jual beli yang sah tapi dilarang yaitu jual beli najash. Yaitu ketika seseorang berpura-pura melakukan penawaran suatu barang yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menjerumuskan calon pembeli lain yang serius atau yang sungguh-sungguh untuk membeli. Di sini ada persekongkolan antara orang yang berpura-pura melakukan penawaran itu dengan orang yang menjual dengan tujuan untuk mengelabui atau mempengaruhi pembeli yang lain. Maka ini dilarang. Kemudian yang ketiga, jual beli yang sah tapi dilarang yaitu mencegat atau menemui penjual yang datang dari luar kota yang mereka membawa barang-barang untuk dijual di pasar tapi dicegat di luar pasar sebelum mereka masuk pasar untuk dibeli barangnya dengan harga yang murah sementara mereka tidak tahu harga pasaran atau harga normal di pasar. Yang itu dilakukan untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Maka ini tidak boleh. Akan tetapi apabila itu dilakukan dengan situasi di mana sebenarnya penjual atau orang yang membawa barang itu tahu harga sesungguhnya di pasar dan dia tetap bersedia menjual itu kepada orang yang pencegat tadi, maka itu tidak masalah. Yang keempat, jual beli yang sah tapi dilarang adalah memborong barang-barang terutama kebutuhan pokok untuk ditimbun. Maksudnya adalah dia memborong atau membeli barang dalam jumlah yang besar dan ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang untuk disimpan selama beberapa waktu yang itu baru akan dijual atau dirilis kembali ke pasaran ketika barang-barang mulai langka sehingga harganya naik. Maka dia akan mendapat keuntungan besar di situ sehingga merugikan masyarakat. Maka menimbun ini barang ini agar mendapat harga yang tinggi sehingga menyusahkan masyarakat ini dilarang untuk dilaksanakan. Yang kelima yaitu menjual barang yang sesungguhnya barang itu bermanfaat untuk kebaikan tapi dia menjualnya untuk digunakan maksiat oleh pembelinya. Misalnya menjual pisau, padahal pisau itu sebenarnya bisa untuk hal yang baik. Akan tetapi ketika
ia dibeli oleh seseorang untuk maksiat, misalnya untuk membunuh, dan kita tahu tujuan dia membeli itu untuk membunuh lalu kita jual, maka itu dilarang. Kecuali kita tidak tahu, maka itu sudah di luar pengetahuan kita sehingga tidak masalah bagi kita yang menjual. Kemudian yang keenam, jual beli yang dilakukan setelah azan sholat Jumat dikumandangkan sampai selesainya sholat Jumat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, di mana di situ disebutkan ketika sudah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, wazarul bai', maka tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah aktivitas jual beli. Sehingga tidak boleh dilaksanakan jual beli di dalam waktu pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Kemudian yang ketujuh, ya, jual beli yang sah tapi dilarang adalah jual beli yang dilakukan dengan penipuan. Misalnya, ia menyembunyikan cacat pada barang sehingga tidak diketahui oleh pembeli dan sengaja disembunyikan. Atau jual beli yang dilakukan dengan mengurangi takaran, mencampurkan kualitas yang tidak baik dengan yang baik tapi yang tidak baik disembunyikan dan lain sebagainya. Ini mengandung penipuan sehingga dilarang untuk dikerjakan. Yang berikutnya adalah jual beli yang tidak sah atau batal sehingga dilarang untuk dikerjakan. Yang pertama, jual beli yang merupakan barang yang diharamkan atau jual beli barang yang zatnya diharamkan, atau barang najis, atau barang yang memang tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya misalnya arak, babi misalnya, dan barang-barang najis seperti kotoran dan lain sebagainya, maka itu dilarang untuk diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, jual beli yang dilarang dan tidak sah, yaitu jual beli sperma hewan jantan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan syarat. Maksudnya, jual beli yang dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, saya akan menjual mobil saya kalau kamu menjual motor kamu kepada saya. Maka ini tidak boleh dilakukan. Yang keempat, jual beli sunaya, yaitu jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual tapi tidak jelas mana bagian yang tidak dijual tersebut. Misalnya, dia menjual tanaman di kebun, tapi dia mengecualikan sebagian. Misalnya, saya menjual pohon pisang di kebun ini, tapi tidak sebagian yang lain misalnya. Tapi dia tidak menyebutkan yang bagian mana. Kalau dijelaskan secara jelas sehingga orang yang membeli itu mengetahui dengan jelas, maka itu tidak masalah. Kemudian yang kelima, jual beli inah, yaitu menjual barang kepada orang lain dengan cara kredit atau dicicil, kemudian barang yang sama itu dibeli kembali sebelum cicilannya selesai dengan harga yang lebih murah dan dilakukan secara tunai. Jadi ini tidak boleh karena merugikan pihak yang membeli pertama secara kredit. Karena barangnya dibeli dengan harga murah. Jadi barangnya diserahkan kembali kepada orang yang menjual pertama, tapi dia harus tetap mencicil kreditnya sampai selesai. Kemudian yang berikutnya adalah jual beli urbun, yaitu menjual suatu barang dengan membayar panjar kepada penjual sebelum benda yang dibeli itu diterima.
Jika jual beli jadi dilaksanakan, maka uang panjar itu dihitung sebagai bagian dari harga. Namun, jika pihak pembeli kemudian mengundurkan diri alias tidak melanjutkan jual beli, maka uang panjarnya itu menjadi milik penjual alias hangus. Maka ini tentu akan sangat merugikan kepada pembeli. Maka tidak boleh untuk dilakukan. Yang berikutnya adalah jual beli yang belum jelas atau mengandung ketidakpastian atau horor. Jual beli yang masih spekulatif atau masih samar-samar. Maka hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Contoh jual beli ini antara lain yang pertama, yaitu menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Nah, misalnya menjual ikan yang masih di laut, menjual anak binatang yang masih di dalam perut induknya, atau habalul habalah. Maka ini tidak boleh karena mengandung ketidakpastian. Bisa jadi nanti anaknya itu ketika lahir mati, padahal tadi sudah dibayar. Atau menjual ikan di laut, masih belum jelas ikannya seperti apa, dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh. Yang kedua yang termasuk jual beli gharar adalah menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Nah, ini pembahasannya cukup panjang karena terdapat beberapa perbedaan di antara para ulama. Kemudian yang ketiga, menjual barang yang tidak jelas harganya, tidak jelas barangnya, bahkan sifat dan ukurannya pun masih samar-samar. Maka ini tidak boleh karena ini bisa merugikan orang yang akan membelinya. Kemudian yang keempat, jual beli muhaqqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Nah, ini biasanya tukar menukar tanaman dengan tanaman yang sama-sama masih di ladang. Jadi belum dipanen. Sehingga ini ada unsur ketidakjelasan di situ. Kemudian yang kelima, jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum siap panen. Maksudnya misalnya ini kurma yang masih hijau, belum ada tanda-tanda masak. Kemudian dijual, padahal belum tentu dia bisa masak dengan sempurna. Bisa jadi ketika masa panen tiba, buah-buahannya sudah busuk karena gagal panen, karena hama dan lain sebagainya. Maka menjual buah-buahan yang masih hijau, belum siap dipanen pada saat itu juga, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Maksudnya ini misalnya calon pembeli menyentuh barang dagangan, kemudian itu dianggap membeli. Maka ini tidak boleh karena menyebabkan kerugian salah satu pihak, terutama pembeli. Yang berikutnya adalah jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memberi definisi jual beli munabadzah ini, yaitu masing-masing pihak melempar atau menawarkan pakaiannya kepada temannya, dan masing-masing mereka tidak melihat pakaian temannya itu. Misalnya seseorang berkata, kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku akan membayarnya dengan harga sekian, tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Maka bisa jadi ketika barang dilempar itu tidak sesuai dengan seleranya, tapi dia sudah terlanjur membayar, maka dia dengan terpaksa harus menerima barang itu, sehingga merugikan pembeli. Maka ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir yaitu jual beli muzabanah, yaitu menjual buah basah yang ditukar dengan buah yang kering. Di sini tidak boleh. Artinya kalau tukar menukar buah basah dengan buah basah, maka buah kering dengan buah kering, karena ada unsur riba di dalamnya jika tukar menukar itu antara buah basah dengan buah yang kering.
Karena biasanya antara buah yang masih basah dengan buah kering, misalnya kurma, itu memiliki perbedaan harga di situ. Demikian materi tentang jual beli. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.